Shalom. Shalom Broken Saints. Selamat Paskah teman-teman semua. Sebelum kita mulai mungkin jemaat-jemaat yang ada di belakang, jemaat di belakang. Ke depan atau maksudnya lebih biar teratur tempatnya, cantik dilihat gitu. Baik. Selamat Paskah teman-teman dan salam kasih persekutuan dalam Kristus Yesus. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa yang lewat anaknya telah mendemonstrasikan cinta dan keberpihakannya bagi umatnya. Yesus, Sang Mesias jelata dan lusuh itu telah bangkit dari kematiannya dan lewat kebangkitannya, ia bukan saja memberi pengharapan bagi yang berdosa, namun kebangkitannya juga membalik tatanan dunia yang seringkali tidak adil dan memperkerdilkan umat kecil. Lewat kebangkitannya kita bukan saja dimerdekakan dari dosa, namun kita juga dipanggil untuk mengusahakan dunia yang lebih adil dan penuh dengan cinta kasih. Segala pujian, syukur, dan pengagungan hanya kepada Allah saja, Sang Tritunggal itu. Saya jemput untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu pertama kita. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu ini. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Mari bersama-sama nyanyikan. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. We sing Amen. God, we praise you. God, we praise you. Praise God for all that He has done. Praise God for all that He has done. Yes, Lord, terima kasih. Him for He has overcome. The grave has beaten, love has won. Praise God our Savior, Christ the Son. Amen. Amen.
mendeklarasikan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati pada suatu hidup yang penuh dengan pengharapan. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Terpujilah Allah. Mari bersama-sama tepuk tangan memuji Allah. Begitu kasihnya untuk
Yes, Lord, and you open the way for the world to live again. Hallelujah. Yes, Lord, for all you've done. You live, you died, you rose again. And you Silahkan duduk. Sebelum kita masuk dalam liturgi pengakuan dosa, kita akan menyanyikan lagu ini. Mari kita kembali lagi menghayati arti dari pengorbanan Kristus untuk kita di kayu salib. Kita diingatkan lewat lagu ini bahwa above all powers, above all kings, itu semua di beyond God. Itu semua di bawahnya Tuhan. Dia yang lahir sebagai orang yang kecil, namun dari dialah kita menerima keselamatan. Dari dialah juga kita beroleh kasih, rahmat, dan pengharapan dalam kehidupan kita sehari-hari ini.
took the fall and thought of me above all. Selagi kami masuk ke dalam liturgi pengakuan dosa, Tuhan, terangilah batin ini. Selagi kami membuka jiwa kami dan menjadi apa adanya di hadapan Allah, terimalah pengakuan ini. Izinkan kami aman di dalam pelukan Allah. Izinkan kami aman menjadi lemah di hadapan Allah. Ini kami, Tuhan, berkatilah kami. Broken Saints, izinkan saya mengakui pergumulan saya. Dan saya akan memulainya dengan ini. Fraud syndrome atau imposter syndrome adalah masalah psikologi di mana seseorang meragukan kesuksesan yang dia alami. Dia merasa tidak layak mendapatkan kesuksesan yang dia miliki karena dia merasa kesuksesan itu tidak didapatkan karena hasil kerja kerasnya sendiri, melainkan karena kebetulan atau sekedar keberuntungan. Dan karena itu dia jadi merasa menipu setiap kali ada orang yang bilang dia sukses. Dan dia juga jadi takut kalau orang-orang sadar bahwa sesungguhnya dia tidak kompeten. Bahwa benar kesuksesannya hanyalah kecelakaan saja. Bahwa sebenarnya dia hanya fraud or imposter. Yang saya alami ketika saya mengkhotbahkan khotbah kemarin bukan fraud syndrome but fraud for real. Broken Saints, saya percaya bahwa khotbah itu bukan sekedar berbagi informasi, khotbah itu berbagi hidup. Dalam khotbah kita tidak seharusnya membagikan sesuatu di luar kita sedang membagikan perjalanan yang sudah kita jalani. Yang disampaikan Ibrani itu benar, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Dia menusuk pertama-tama ke dalam diri si pengkhotbah terlebih dahulu. Dan dengan segala kerendahan hati di hadapan Allah, saya harus akui bahwa khotbah Mesias jelata dan lusuh yang saya khotbahkan kemarin adalah khotbah yang di-reject oleh seluruh bagian hidup saya. Khotbah kemarin adalah khotbah yang sangat tidak nyaman dan sangat penuh pergumulan bagi saya. Seluruh proses pembuatan khotbah itu begitu menyiksa, terasa begitu penuh konfrontasi. Saya hampir membatalkan judul khotbah itu berkali-kali. Melahirkan khotbah itu terasa seperti sakit bersalin. Tapi saya tahu persis bahwa khotbah itu harus lahir dari saya di momen Jumat Agung itu. And as I deliver it, I felt like a fraud. Saya betul-betul seperti penipu yang sedang mengkhotbahkan sesuatu yang tidak ingin bahkan saya hidupi. Semua emosi yang keluar dari khotbah kemarin adalah emosi yang real karena saya benar-benar bergumul di dalam ketika as I was sermon it, as I was preach it. Kenapa bergumul? Karena saya tidak mau melakukan semua khotbah itu. Semua kenyamanan diri saya, semua rencana masa depan saya, seluruh fiber in my very being hated it. Saya tahu sejarah keselamatan itu disampaikan dari bawah, tapi kalau bisa saya tidak mau ada di bawah. Saya tahu Mesias saya menjelata dan melusuh, tapi kalau bisa saya tidak mau menjelata dan melusuh. Saya tahu pembebasan itu bukan naik kelas, tapi kalau bisa saya juga tidak mau turun kelas. Semua contoh yang saya sampaikan di khotbah kemarin itu real karena itu saya. Itu cerminan pribadi saya yang bergumul dengan kebenaran yang ingin saya hindari. Dan saya tidak bisa berkelit. Saya tidak bisa berkata bahwa jelata dan lusuh dan bawah yang disampaikan kemarin itu adalah figuratif. No, saya sendiri yang mengatakan bahwa kita harus hadir secara fisik, secara real. Di tengah pergumulan itu bukan hanya secara psikologi, bukan hanya secara mindset, bukan hanya secara sikap hati, secara real. Tapi saya suka mobil saya. Tapi saya suka rencana ke Jepang yang sudah saya rencanakan itu. Saya suka memiliki kemampuan membeli barang yang saya inginkan. Saya suka satu Zara ini.
The irony does not escape me. The irony didn't escape me. In hindsight, saya juga tahu bahwa saya bukan seorang yang sebegitu out of touch-nya atau tidak peduli atau tidak relate sama sekali dengan kehidupan yang bergumul. Saya tahu, saya tidak sejauh itu. Tapi dengan state dan rate kehidupan saya yang sekarang, saya khawatir nudus nudum Kristum Seku itu semakin jauh. Dan selama saya membuat khotbah itu, I feel like myself is slipping away. I feel there's some core part of me that is slipping away. Saya khawatir bahwa kalau saya terus menjalani kehidupan ini seperti ini tanpa perubahan, saya khawatir 5 tahun ke depan dari sekarang, saya sudah tidak bisa lagi mengkhotbahkan Mesias yang jelata dan lusuh. Itu akan sekedar lip service because I cannot relate anymore. I'm not there anymore and thank God I'm not there anymore. Dan itu mengerikan. Bahwa saya menjalani hidup yang seperti menjauh dari Tuhan, sementara saya berkhotbah tentang Tuhan. I feel like a fraud. I feel like a fraud. Saya khawatir bahwa 5-10 tahun ke depan saya dapati diri saya sudah berada terlalu jauh dari kehidupan orang pada umumnya, sehingga saya sudah tidak lagi mampu relate dengan Mesias saya yang menjelata dan melusuh. Dan ketika saya membuat pengakuan dosa ini, kemarin malam saya belum menemukan titik temunya. Saya hanya terus berdoa seperti doa saya dalam khotbah kemarin, izinkanlah saya mati Tuhan. Dan izinkanlah saya bangkit. Karena kehidupan ini mengerikan kalau terus dijalani seperti ini. Saya rasa versi Chandreng ini harus mati Tuhan. Dan tidak ada momen kematian yang lebih indah selain momen Jumat Agung itu. Dan tidak ada momen kebangkitan yang lebih indah kecuali momen kebangkitan ini. Saya tidak mau menjadi Chandra yang itu, tapi saya tidak mampu jadi Chandra yang satunya lagi. So I was confused. Dan saya belum ketemu titik temunya, titik temu antara realita kehidupan yang saya jalani sekarang sebagai seseorang yang beruntung dengan segala privilege, dengan kerjaan yang baik, yang harus mengumpulkan uang demi masa depan dan mama saya, dengan panggilan dudus nudum Kristum Seku. I cannot found titik ground temunya. Dan saya terus bergumul, saya memang terus bergumul, saya hampir batalkan pengakuan dosa ini. Saya sudah buat versi kedua, lalu saya batalkan lagi. I keep struggling and struggling. Dan fakta bahwa ada banyak sekali resistensi dalam diri saya untuk menjelata dan melusuh, sudah cukup untuk membuat saya terluka, sudah cukup untuk membuat saya sedih dan meratap. Bahwa ada banyak resistensi, ada banyak protes. Menunjukkan kepada saya bahwa jangan-jangan saya itu sudah jatuh terlalu jauh tanpa saya sadari. Jangan-jangan RLC ini zona nyaman baru. Jangan-jangan ini adalah tempat di mana saya bisa berbicara soal pembebasan tanpa benar-benar melakukan pembebasan. Dan jangan-jangan semua pembicaraan pembebasan ini membius saya. Membius saya untuk tidak lagi peka. Dan saya takut bahwa itu yang benar-benar terjadi. Tapi Tuhan baik sungguh. Karena pagi ini saya berkhotbah di satu gereja. Dan gereja itu adalah momen saya menemukan titik terang. Jadi saya datang tidak dengan hati yang berat, saya datang dengan jawaban Bapak Ibu. Jawaban yang saya pikir tidak datang. Pertama Tuhan baik dalam hidup saya. Saya kembali ke core-nya seperti ketika melihat gereja yang kecil itu di gang itu dan melayani di sana. I feel like I'm home. Saya ingin berkhotbah kepada jemaat yang seperti itu. Saya ingin jalan di jalan-jalan sempit dan memberitakan firman Tuhan di gereja yang demikian. Gitu. Sekalipun belum ketemu titik gambaran fullnya, but I feel full. Saya merasa seperti ya ampun Tuhan menjawab doaku. Saya seperti kembali menemukan titik terang nudus nudum Kristum Sekui yang tidak bertentangan dan tidak membatalkan siapa saya sekarang. Dan hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan. Tadinya saya berdoa supaya saya mampu tetap relate tapi somehow juga aman dari kemiskinan. Tapi sekarang, pagi ini, something's change.
Saya tidak akan ceritakan sekarang, nanti kalau kita makan saya ceritain ya. What really happened to me. Yang gak datang ya sudah syukurin. Tapi di tengah pengakuan dosa yang jujur inilah Tuhan menjawab, Bapak Ibu, broken saints. Di tengah hancur hati mengakui ketidakberdayaan dan ketakutan, Tuhan hadir. Di tengah teriakan, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya, Tuhan hadir. Dan kalau kita sama, dan biasanya kita sama, maka mungkin kegelisahan mendengar khotbah yang tidak nyaman kemarin itu juga bercokol di hati kita. Bagaimana caranya saya menjelata dan melusuh? Sementara saya pun pengen punya asuransi yang full membiayai saya kalau saya sakit. Bagaimana caranya saya bisa relate menjelata dan melusuh? Sementara saya menabung agar anak-anak saya bisa sekolah ke luar negeri. Apakah itu dosa, Tuhan? Apakah itu tidak menjelata? Apakah saya tidak menyerupai Mesias saya? Ketika saya berdoa, saya bisa mengangkat derajat kehidupan keluarga kami yang terus bergumul. Tapi saya takut kalau saya ke sana, saya melupakan inti panggilan ini. Maka bagaimana caranya saya berjalan dengan berkat sembari bernudus-nudung? Kalau itu adalah pengakuan dosamu, kalau itu adalah pergumulanmu sama seperti pergumulanku, marilah ambil waktu sejenak untuk mengakui ketidakberdayaan itu. Untuk mengakui pertentangan batin itu. Bagaimana caranya, Tuhan? Hidup di masa antara ini. Hidup di tengah kebingungan ini. Menemukan titik temu ini. Menenteramkan rasa bersalah ini dan rasa ingin mengikuti Tuhan. Tapi tidak mampu menjalani jalan yang Tuhan pilih. Bagaimana, Tuhan? Kebingungan itulah yang kami akui di hadapan Allah kami sekarang. Ketidakmampuan itulah yang kami akui di hadapan Tuhan kami sekarang. Dan Tuhan, kalau ada bagian yang harus mati, supaya ada yang baru yang bangkit, izinkanlah itu terjadi. Setidaknya kami mau bergumul, Tuhan. Kami mau menanyakan pertanyaan bagaimananya. Dan kami mau menjalani pertanyaan bagaimananya. Berikanlah kepada kami titik temu itu. Sehingga dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami, dalam impian kami tetap boleh menjelata dan melusuh bersama Mesias kami. Berkenanlah kepada pengakuan ini, Bapa. Dari hati kami kepada hatimu. Dari bisikan kami kepada telingamu. Dan jawablah kami. Bentuklah diri ini. Bentuklah kehidupan ini. Terima kasih, Tuhan. Petunjuk hidup baru diambil dari ayat yang didengungkan dalam Matius 16 ayat 24. Markus 8 ayat 14 dan juga Lukas ayat 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Coach J untuk pengakuan dosa dan petunjuk hidup barunya. Sebelum kita memasuki dalam firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan terlebih dahulu lagi dengan lagu ini. Majesty, worship His majesty, unto Jesus be all glory, power and praise.
majesty. Kingdom authority flow from his throne unto his own, his anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Sekali lagi, majesty. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Oh, majesty. Kingdom authority flow from his throne unto his own, his anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, King of all kings. Last time we sing Jesus, Jesus who died, now glorified, King of all the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died is now glorified, King of all.
Sing it with me. Jesus who died is now glorified. Jesus who died is now glorified. King of all kings. One more time. Jesus who died. Jesus who died is now glorified. King of all kings. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mati, Engkau yang bangkit buat kami, Engkau yang memberikan kesempatan-kesempatan di dalam hidup kami untuk boleh menjadi lebih baik setiap hari lepas setiap hari. Saat ini ya Tuhan, kiranya Engkau mau berbicara melalui hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu yang suci, dan biarlah hari ini menjadi satu siang perjumpaan antara Kristus dengan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami mendengarkan-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, mengucap syukur, semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sebelum duduk boleh kasih salam kiri kanan, bilang sama dia selamat Paskah gitu ya. Itu selamat Paskah, Yesus Kristus sudah bangkit. Habis itu boleh duduk. Selamat Paskah, selamat Paskah. Testing. Oke. Selamat Paskah buat semua Broken Saints. Pagi ini Kristus Yesus sudah bangkit. Enggak pagi ini ya gitu ya. Bangkitnya 2000 tahun yang lalu gitu kan. Gitu. Kami mengingat pada Yesus Kristus yang bangkit, yang mati, turun ke dalam kerajaan maut, yang setelah 3 hari keluar dan dari kuburnya sambil bilang bahwa hell was boring gitu ya, gitu kan kita. Hell was boring. Dan ternyata di dalam kehidupan Kristen kita diajak untuk melihat sesuatu yang mencoba untuk melihat sesuatu yang berbeda. Sebelum saya memulai, saya mau cerita sedikit latar belakangnya. Latar belakangnya adalah minggu lalu ketika Minggu Palem, I already bitchin to my mom, gitu kan. I already like bitchin to my mom untuk bilang sama mama gitu kan. Tahu nggak sih sebenarnya kalau udah mulai yang namanya Minggu Suci ini nih, itu udah pasti itu lagi, capek lagi semua orang gitu kan. Mulai dari kalau di gereja Katolik masih mending lah, ada sesuatu yang bisa dilihat dengan bawa daun palem dan nyanyi lagu itu. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, gitu kan. Nyanyi nggak lagu itu, Pak? Nah. It's like every single year menyanyikan lagu itu, gitu kan? Oke, lah saya udah mulai ngoceh tentang itu. Saya berpikir bahwa oke, gitu. Tapi jika seperti yang saya ngomong di grup, jika Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam suratnya pada jemaat di Korintus, kenangkanlah aku setiap kali kamu merayakan peristiwa ini, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari piala ini, kita mewartakan iman kita, gitu kan? Artinya perayaan Paskah yang ditentukan agendanya tiap tahun ini menjadi sesuatu yang redundant. Why? Karena toh setiap kali kita berkumpul, makan roti, berkumpul bersama, bersekutu, Kristus ada di situ dan kita mewartakan iman kita. So why Easter? Mengapa kita harus mengulang setiap tahun kalender gerejawi ini yang disebut dengan bacaan leksionari dan sebagainya. Walaupun tahunnya ada tahun A, tahun B, tahun C, tapi pasti selalu ada. Yang menentukan Paskahnya siapa? Roma yang menentukan Paskahnya. Dan Paskah masih setiap tahun ada live pesannya Paus dari Roma. And it's okay. Yang menyukai teori yang berbeda, yang mendukung gereja ortodoks mengatakan bahwa satu hari nanti kamu akan tahu bagaimana gereja itu sudah bersatu kalau Paskah live-nya bukan dari Roma. Tapi dari Konstantinopel. Edan gitu kan, Istanbul. Ada harapan-harapan seperti itu. Bahwa Paskah tidak lagi live dari Roma, tapi dari Istanbul. I really don't get the idea about celebrating Easter
Dan melihatnya hanya kepada sesuatu yang lampau. It's actually good untuk mereka yang gak pernah pergi ke gereja. Saya tahu bahwa ada begitu banyak orang-orang yang datang ke gereja cuma Natal dan Paskah. Natal dan Paskah menjadi satu selebrasi yang besar-besaran. Gak salah juga, kenapa? Karena momennya tepat. Ketika orang lagi datang, langsung disodorkan satu tablo atau disodorkan firman Tuhan yang menggugah untuk bilang bahwa bertobat. Gitu kan? Bertobat, hai kamu keturunan ulau beludak. Lalu ada tangisan, menyesali dosa dan mengatakan bahwa Tuhan sudah begitu baik mati buat kita dengan lagu-lagu yang mengatakan bahwa seperti misalnya karena kita dia menderita karena kita apa? Lupa salah ya? Ya pokoknya gitulah ya, gitu kan. Agar dunia yang hilang diselamatkan. So every single time, every single year, kita melihat Paskah menjadi satu reminiscing. Menjadi satu pengenang. Menjadi satu reenactment. Tetapi saya ingin mengajak kita berjalan dengan kesederhanaannya LLC sebagai gereja rumah yang kalender gerejawinya pun gak lengkap. Ya kan? Yang ibadah umumnya masih 2 minggu sekali dalam 1 bulan. Yang bulan ini 3 kali karena nempel Jumat Agung, Paskah dan masih ada minggu depan sekali lagi. Gitu kan? Yang kalender gerejawinya gak lengkap, kenapa? Karena gak ada Minggu Palem, gak ada Kamis Putih, gak ada Sabtu Suci. Di mana orang lain melakukan itu, apalagi kalau gereja Katolik. Di mana Pak Purwanto sahabatku itu sudah masuk ke rumah sakit karena demam berdarah dan gejala tipes, gitu kan? Karena capek, pasti capek banget, gitu kan? Nah sehingga kita melihat bahwa so what's next? Kalau kita melihat kepada iman yang melangkah ke depan, dan salah satu poinnya about my joy is my job, maka saya berikan judul, subjudul dalam khotbah ini adalah anointed yet annoyed. Ya. Anointed yet annoyed. Boleh kiri kanan bilang dulu sama dia, my joy is my job. Bilang sama kiri kanannya, my joy is my job. Gitu ya. My joy is my job. Dan percayalah bahwa orang sebelah kiri kanan saudara adalah orang yang anointed yet annoyed. Nah, saya meminta kesempatan ini, saya minta Pak Edi untuk membacakan dari Kisah Rasul pasal 10 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-42. Silakan ditampilkan. Silakan Pak. Bacaan diambil dari kitab Para Rasul, pasal 10 ayat 37 hingga 42. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan pada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia, setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Demikian sabda Tuhan. Thank you Pak Ed. Kasih tepuk tangan dulu buat Pak Ed. Thank you Pak Ed. Di dalam Kisah Rasul pasal 10 adalah kisah Petrus ketika dia menceritakan tentang siapa Yesus kepada satu orang perwira yang namanya Kornelius. Pintar gitu ya. Dan di dalam cukilan ini bagaimana Rasul Paulus atau Rasul Petrus berusaha untuk menjelaskan. Gitu ya, menjelaskan it's like
I'm going to explain to you about Jesus Christ in 30 seconds, gitu kan, atau 1 minute, gitu kan. Untuk bilang bahwa ini loh tentang apa yang terjadi pada waktu itu sampai dengan Yesus Kristus, apa yang Yesus Kristus lakukan, membunuh, dan bagaimana orang-orang itu membunuh dia, menggantungnya pada kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, dan sebagainya. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Clear. Kisahnya Petrus kepada Cornelius clear, direduksi sedemikian rupa agar masuk ke dalam ucapan 2 menit yang dilakukan oleh Petrus yang dicatat di dalam Kisah Rasul pasal 10. Yang ingin saya point out di sini adalah tentang siapa Yesus Kristus ini. Satu sosok yang selalu diperdebatkan, satu sosok yang dianggap kontroversial. Next. Kurang lebih 10-15 tahun yang lalu saya mendengar di radio, salah satu radio Kristen di Indonesia yang makin hari makin ke-Ibrani-Ibranian, gitu kan? Jangan sebut merek, gitu kan? Gitu. Ada radio Kristen yang semakin hari semakin ke-Ibrani-Ibranian. Saya mendengar pembawa acaranya mengatakan seperti ini, Shalom, selamat sore pendengar yang budiman. Hari ini ada salam sejahtera dari Yeshua HaMashiach. Hari ini kita akan mendengarkan satu firman Tuhan yang disampaikan oleh Ravi Shaul. Gitu. I was thinking about who the hell is Ravi Shaul, gitu kan gitu. Yang ku tahu adalah Ravi Shankar, gitu kan gitu. Nah, tetapi apapun mau disebut namanya Yeshua HaMashiach ataupun Jesus Christ, it means nama itu artinya memiliki satu arti, ada the anointed savior. Ya, benar nggak? Kalau nggak percaya tanya sama Ko Felix, gitu kan? Yeshua datang dari kata akar kata kerjanya apa? Yasa, right? Yasa, gitu kan? Savior dan Mashiach, the anointed one. Satu kata yang actually nggak punya padanan yang langsung dalam bahasa Indonesia. I don't know apa itu kata padanannya di dalam bahasa Indonesia yang langsung, literal, secara literal. Kata Mashiach itu sendiri. Tapi kalau dipahami adalah the anointed savior. Dan jika kita melihat kepada kata anointing, next. What is anointing? Kalau dalam gereja-gereja Pentakosta Karismatik kita biasa mendengar kata doa pengurapan. Sebulan sekali ada doa pengurapan di mega-mega church, gitu kan? Kalau nggak datang doa pengurapan nggak boleh pelayanan di minggu-minggu itu selama 1 bulan. Nggak ada kuasanya. Doa pengurapan itu adalah hal yang wajib. Karena di situ ada pesan gembala sidang, ada penumpangan tangan, setiap bulan ditumpangin tangan, setiap bulan harus jatuh rebah, setiap bulan harus melakukan itu semua. Sehingga kita terbiasa dengan konsep doa pengurapan. Tapi ketika kita bertanya what is anointing? Anointing adalah satu tradisi yang memiliki makna sakral dan simbolis di Timur Tengah kuno yang mengacu pada tindakan melumuri seseorang atau sesuatu dengan minyak sebagai simbol pemilihan, pengudusan, dan pemberian kuasa oleh Allah. Jadi apapun yang diurapi dengan minyak itu dianggap bahwa ini sudah ditentukan untuk Allah. Begitu juga karena kita terbiasa dengan minyak urapan dan main-main dengan minyak itu. Maka teman-teman yang melayani di satu gereja tertentu mengatakan, lu tahu gak Tim, keyboardnya itu itu basah sama minyak. Kan? Ketika lu pencet touch-nya dan lu merasa bahwa di touch-nya kenapa lengket ya gitu kan gitu. Dan itu nggak cuma begitu aja, dia bilang katanya, kalau lu angkat itu keyboard dan lu tunggingin, maka dari ini nih kiri kanan ini kan ada speaker kan, maka dari speaker itu akan meleleh minyaknya. Mungkin seperti lagu itu, apa? Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya. It's ridiculous. Di dalam konteks Alkitab, urapan biasanya dilakukan untuk menandai seseorang yang dipilih oleh Allah untuk sebagai suatu tugas khusus seperti raja, imam, atau nabi. Jadi nggak ada hubungannya antara urapan yang ada dilakukan di dalam perjanjian lama dengan doa pengurapan yang diikuti oleh Randy Ruru. Nggak ada hubungannya. Dulu ya kan gitu. Nggak ada hubungannya. Bilang sama kiri kanan bilang nggak ada hubungannya gitu. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Kita berusaha seolah-olah mencoba untuk melihat bahwa ada hubungannya antara urapan di dalam perjanjian lama itu dengan urapan yang kita ikuti seperti itu. Dan untuk menghubungkannya bahwa Yesus Kristus adalah yang diurapi. Tidak ada hubungannya. Tapi setidaknya kita melihat ada jejaknya.
there's a trail of anointing. Dan ketika kita melihat satu jejaknya di dalam Kisah Rasul tadi, saya mencoba untuk memahaminya kurang lebih seperti ini. Bapa mengurapi Yesus, Yesus melayani, next ya. Bapa mengurapi Yesus, Yesus melayani, berbuat baik dan menyembuhkan, Yesus disalibkan, Yesus dibangkitkan, kita ditugaskan untuk memberitakan dan bersaksi tentang Yesus, and we live happily ever after. Hopefully, kan gitu. Hopefully. Bapa mengurapi Yesus, Yesus melayani, berbuat baik dan menyembuhkan, Yesus disalibkan, Yesus dibangkitkan, kita ditugaskan untuk memberitakan dan bersaksi tentang Yesus, and we live happily ever after. Hopefully. Tetapi pada praktiknya tidak pernah demikian. Padahal, bless you. Padahal kalau kita melihat kepada Kisah Rasul pasal 10, kita akan berharap seperti itu. Ketika Rasul Petrus mengatakan bahwa Yesus ini yang diurapi, yang sudah melakukan ini dan itu, dan memberikan kuasa kepada kami untuk memberitakan dan bersaksi tentang Yesus Kristus ini anak Allah. Hopefully kita berpikir bahwa everything is going to be okay. Hopefully kita akan berpikir bahwa everything is going to be fine. Dan everything kita melihat bahwa we live happy ever after. Tetapi ini bukan film Disney. Kita berharap bahwa we live happily ever after. Dimulai dengan Once Upon a Time dan ditutup dengan Happily Ever After. Tetapi this is not a Disney movie. Bahkan di dalam kekristenan kita berulang kali bertemu dengan orang-orang yang membuat kita merasa bahwa ternyata sepertinya saya kurang urapan. Saya kurang oke dalam melayani Tuhan. Tuntutan-tuntutan selalu ada. Dan hal-hal seperti itu saya pikir bahwa enggak pernah saya akan kemana-mana nih Tuhan. Saya berusaha untuk mundur sedikit, step back sedikit. Untuk melihat kepada Paskah ini sendiri. Apakah Paskah ini akan saya lakukan untuk mengenang Yesus Kristus yang mati dan bangkit? Ataukah Paskah ini akan saya lakukan untuk memandang ke depan, untuk memandang satu faith forward, untuk melihat kepada apa yang bisa saya lakukan sekarang setelah Kristus bangkit. Saya memilih untuk melakukan yang kedua. Saya memilih untuk melihat kepada yang kedua. Bukan lagi melihat kepada Yesus yang mati dan yang bangkit. Tetapi membawa kematian Kristus itu di dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan Kristus itu boleh nyata di dalam hidup kita. Demikian Rasul Paulus mengatakannya. So it's not about looking back. Nggak salah kok looking back. So it's not just about looking back, but looking forward. Dan kenapa saya mengangkat tema ini, My Joy is My Job, sebagai salah satu tema tahunan, subtema tahunan. Saya melihat bahwa memang di dalam Paskah ini pun pada akhirnya ada gejolak di dalam hati saya yang sudah saya mulai dari minggu lalu ketika saya udah ngoceh sama mama tentang nih Paskah begini lagi, capek lagi dan sebagainya. Dan saya merasa bahwa I'm annoyed. Dan harus saya akui I'm annoyed dengan semua hal yang terjadi sampai Pak Pur masuk ke rumah sakit dan sebagainya, itu pada urusan dia gitu. Tapi I'm annoyed gitu. Yang mungkin dia akan lebih baik kalau dia nggak capek-capek tentang hal ini. Tetapi itulah sebabnya saya melihat ke dalam Alkitab. And you know what? Di dalam Alkitab saya menemukan begitu banyak kisah tentang orang-orang yang dipanggil oleh Allah, tapi hidupnya annoyed. Anointed yet annoyed. Di dalam kisah Alkitab kita menemukan misalnya Esau yang lagi kelaparan, gak dapat makanan, tiba-tiba Esau pulang dan lihat adiknya itu makan sup kacang merah. Masak sup kacang merah, lalu dia bilang, bagi dong. Dan adiknya cuma bilang apa? Tukar sama hak kesulungan. Oke? Hak kesulungan ditukar. Dan Esau bilang gitu, ya, oke lah. Oke, sinin itu. Nggak ada kaki babinya padahal gitu kan, itu sinin itu ya, sup kacang merahnya bone-bonenya bawa sini, udah lu ambil my birthright. Dan Musa yang ketika Musa yang Tuhan katakan sama Musa, ini bangsa ini lagi kehausan, talk to the rock. And then Musa pikir bahwa hell no, I'm not going to talk to that rock.
Lalu dipukullah itu gunung batu dan keluarlah airnya. Dan Musa yang memandang bahwa ini udah keterlaluan. Apalagi cerita tentang Naaman. Naaman yang berpikir bahwa kalau datang ke Nabi Elisa yang kepalanya itu tidak ada rambutnya, Elisa bukan gitu ya. Gitu kan gitu. Gitu kan gitu. Dan berpikir bahwa Elisa setidaknya dia akan memanggil nama dewa-dewanya. Begitu kan kata Alkitab? Gitu kan? Tapi apa yang pesuruhnya Nabi keluar si Gehazi itu dan bilang apa gitu? Kata Nabi bilang berendam 7 kali di Yordan. Lalu kata Naaman bilang gitu, emang Abah sama Parpat sungai-sungai di Aram itu apakah nggak lebih baik daripada ini? Why should I do this? Annoyed adalah bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Annoyed adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Marta yang datang kepada Yesus dan bilang, Tuhan ini suruh dong nih anak nih saudaraku untuk bantuin, ini lagi masak nih. Ini bajak laut semua yang datang, gitu kan. Ini bajak laut lapar, itu murid-murid Yesus dan orang-orang yang mengikuti Yesus. Tolong dong. Bahkan saya pikir Yesus pun annoyed ketika dia melihat pohon ara dan dia pikir bahwa ini mana buahnya ini. Dan baiklah tidak ada seorang pun yang akan makan lagi buah dari pohon ini. Jadi pertanyaan saya adalah, do you feel annoyed today? Kapan terakhir kali saudara merasa annoyed? Terganggu, annoyed gitu kan dengan orang-orang yang annoying? Saya pikir bahwa dalam seminggu ini pasti saudara pernah mengalami annoyed. Oh, tiap hari. Tapi kalau saudara lihat ke kiri kanan ya, pandangi wajahnya orang di kiri kanan, gak usah bilang apa-apa gitu ya. Gimana pun juga orang-orang ini adalah orang-orang yang anointed. Iya kan? Jadi antara anointed dengan annoyed itu bukan dua hal yang berbeda. Kalau saya anointed artinya saya akan stop annoyed. Tetapi you can be anointed, annoyed. Kalau saya sama Pak Edi bilang kita suka pre-noid. Gitu ya. Kita tahu bahwa orang ini datang dia pasti akan bikin gua annoyed nih. Gitu kan gitu. Itu namanya pre-noid. Nah, anointed yet annoyed. Yesus Kristus mati di atas kayu salib, menebus dosa kita, menebus dosa saudara, menebus dosa saya, bangkit, memberikan kita tahu gimana caranya hidup yang baik. Alkitab, the Bible tells me so, Ko Felix, mengatakan bahwa semua tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kita tahu teorinya. But still, we are anointed, yet we are annoyed. Next. Saya mencoba agar karena saya FOMO, saya mencoba Ghibli ya. Gitu ya. Saya ingin mengangkat Kisah Rasul pasal 16 ini gitu kan. Tentang bagaimana Rasul Paulus yang annoyed. Izinkan saya membacakannya, kisah ini, dan biarlah kita bisa belajar dari hal ini. Next. Di dalam Kisah Rasul 16, ayat 16 sampai 18, dikatakan gini, pada satu kali ketika kami pergi ke tempat doa, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. I don't really know apa itu roh tenung gitu ya. Dengan tenungannya ia mendatangkan banyak penghasilan bagi tuan-tuannya. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tapi karena Paulus sangat terganggu. Paulus sangat terganggu. Sangat annoyed. Dia berpaling dan berkata pada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu daripadanya. So you can see bahkan Paulus seorang yang diurapi Tuhan, yang dipilih melalui pengalaman yang sangat supernatural, that's the word. Okay? Perjumpaan dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damaskus, ke Damsyik itu tiba-tiba dia kalau kata Ko Felix bilang katanya itu ada beda-beda gitu kan kesaksiannya gitu kan, suaranya kedengaran, yang lain melihat suaranya, tanya sama Pastor Vinky itu tentang itu gitu ya, dia lebih tahu tentang itu kenapa. Yang pasti adalah panggilan Paulus membuat dia anointed. Tetapi anointednya Paulus itu tidak bisa membuat wanita ini nggak ngomong yang aneh-aneh.
Tapi kalau kita lihat lagi, apa sebenarnya yang dikatakan oleh wanita ini? Wanita yang punya roh tenung itu ngomong gini, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan padamu jalan keselamatan. Is it good or is it bad? It's good. Is it true or is it false? It's true. Apa yang dikatakan oleh wanita ini, it's true. Tetapi Paulus seolah-olah bahwa dia sangat terganggu. The Bible tells me so. Gitu. Dia menjadi sangat terganggu. Well, I know. Ini adalah hal yang saya percaya. Tadi malam saya ngobrol sama Profesor Ellis. Dia ngomong gini, saya tanya sama dia tentang Paskah. Dan dia sebagai seorang Buddhis pun mengatakan gini, I do believe that Jesus Christ is the Son of God. I do believe that He died, He rose again. Gitu. Kenapa? Aku tanya sama dia. Dia bilang, saya pikir Alkitab bukannya menceritakan tentang Rasul Paulus kali ya, dia bilang. Yang bilang bahwa kenapa juga kami mau cerita, mau mempertaruhkan nyawa kami demi satu berita bohong. Dia bilang. Kenapa kami mau bertaruh nyawa kalau berita itu bohong? Dia bilang gitu. Jadi kalau misalnya saya melihat kepada apa yang dikatakan di dalam Alkitab, dia bilang, saya percaya, kenapa saya tidak boleh percaya? Dia bilang, oh oke. Saya mendengarkan dia sebagai seorang Buddhis yang mengatakan hal seperti itu. And we do know bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, kebangkitannya dari kematian, memberikan kita satu panggilan, memberikan kita satu keberadaan bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Nah, ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita tahu bahwa next, the enemy knows that he cannot destroy you, so he will try to distract you. As simple as that. You cannot be destroyed, but you can be distracted. Dan ketika fokus pada misi dan gangguan itu terus datang, bahkan datangnya bukan dari sanggahan atau hambatan, melainkan dari overdosis afirmasi. Come on, siapa yang senang afirmasi di sini? Oke, ngakulah. Siapa yang senang afirmasi di sini? Ini a problem. Seperti yang kita omongin, gerejanya mau mega atau gerejanya mau kecil, keinginan kebutuhan akan validasi dan afirmasi itu yang menjadi masalah, bukan di ukurannya. Now, ya nggak Fred? Benar ya, gitu kan, gitu. Kebutuhan untuk afirmasi, kebutuhan untuk apa? Untuk mendapatkan satu validasi, gitu kan? Oh, you're good man. Seperti yang dilakukan oleh si wanita ini, dia memberitakan sesuatu yang ini menjadi satu afirmasi loh kepada Rasul Paulus sebagai validasi. Paulus gak butuh validasi dari wanita yang penuh dengan roh tenung ini. Tetapi jangan-jangan kita seringkali butuh validasi tersebut. Kita senang divalidasi sekalipun seharusnya kita tahu bahwa kita gak perlu untuk senang divalidasi seperti itu. Oh, dia khotbahnya bagus ya. Gitu kan? Kamu main musik bagus banget loh. Khotbah kamu menyentuh banget loh. Pak pendeta itu kalau dia katakan shalom gitu, hati saya rasanya tenang gitu kan. Kita mendengar sering kali kata-kata seperti itu. Gitu kan? Gitu. Kalau kita pergi ke gereja yang lebih besar gitu, my mom suka bilang gitu ya, gitu. Zaman dahulu kala kami pergi ke gereja yang sampai sekarang masih adalah yang gereja yang besar gitu. Mama bilang gitu, pendetanya lama banget ya, gitu kan. Iya nggak apa-apa juga, gitu kan, gitu. Pada waktu itu kita bilang, oh iya pendetanya lama banget ya, gitu. Gladly to know bahwa dia sudah jadi pendeta, padahal dulunya dia koruptor, ya nggak kan, gitu. Tapi kita pikir bahwa, dia bisa memberikan kita satu afirmasi, dia bisa berikan kita satu validasi bahwa it's good to know him. Tetapi kita seringkali it's good to know someone on Sunday. It's good to know someone on Sunday. And it's probably not good if you met that person every single day. So we can be anointed and yet annoyed. Kita mungkin fokus pada misi, tapi gangguannya terus datang. Datangnya bukan dari sanggahan atau hambatan. Kalau sanggahan atau hambatan oke lah. Tapi seringkali kadang-kadang datang dari overdosis afirmasi dalam kehidupan. He cannot destroy you, he will try to distract you. Yang kedua, the enemy knows he can defeat you, so he will try to exhaust you.
Ketika akhirnya kita lelah menghadapi semua gangguan yang terjadi berulang kali seperti mendengarkan bad Spotify playlist berulang-ulang. Saya menggunakan term itu kenapa? Karena saya suka dengerin Spotify-nya Lea dan it's a bad playlist. Itu yang dia bilang gitu kan. Dia bilang ada berapa? 300. Dia bikin playlist, dia bilang katanya followernya udah 300. Saya bilang bahwa ada 300 orang di dunia yang punya bad taste about music yang follow si Lea. Gitu. It's like a bad Spotify playlist yang didengarkan berulang-ulang and it's exhausting. Lagunya dia kemarin ada yang waduh. Itu lagu apa ya? Ada lagi yang waduh itu. Terus ada yang hah? Ya nggak tahu lah, ya pokoknya gitulah gitu kan gitu. Hah? Iya pokoknya ada macam-macam lah, ada yang waduh, ada yang it sounds like that, you know that it sounds like that, kan? Kan kita yang mendengar ya, menurut dia lagunya bagus, menurutku enggak, gitu kan? Ya oke lah ya, I do. Ya kan kedengarannya kayak gitu ya. Waduh. Gitu. Waduh. Gitu kan. And it's itu, I don't know about you, tapi itu exhaust me loh. Gitu ya. Dan kita lelah menghadapi semua gangguan yang terjadi berulang kali. The enemy cannot destroy me. The enemy cannot defeat me, but he can distract me, he can exhaust me. Dan hal-hal inilah yang membuat kita menjadi annoyed dengan hidup kita. Kita tahu firman Tuhan. Kita diajar dengan baik firman Tuhan. Kita dikasih example, a good example di gereja ini. Gitu kan? Tapi sometimes kita annoyed kalau misalnya kita bangun pagi-pagi dan kita di luar dari dugaan kita. Kamu bangun on the wrong side of your bed gitu kan. Dengan yang aduh sakit banget gila ini gitu kan. Atau ketika bangun dan merasa bahwa kaki kok ini ya. Apakah semakin menua kakiku merasa sakit gitu kan. Dan kita merasa bahwa ada begitu banyak hal yang mengganggu kehidupan. As simple as that. Hal itu tidak mengecilkan karya penebusan, enggak. Hal itu enggak membuat karya Kristus menjadi lebih kecil, enggak. Tapi seringkali kedua hal itu menjadi membuat kita enggak merasa annoyed gitu. Yang lebih parah dalam hidup kita, saudara. Saya bersyukur karena saya sudah melewati hal ini. Tapi saya percaya bahwa ada beberapa dari kita mungkin adalah orang yang sangat tergantung dari moodnya di pagi hari. Kalau moodnya jelek, seharian bisa jelek. Apapun yang dia katakan, apapun yang dia ucapkan, I'm glad I'm over with that. Saya tidak pernah membiarkan mood saya untuk mengendalikan saya sepanjang hari. No matter what people do to me. Tetapi ketika kita melihat lagi kepada Alkitab dan kita melihat kepada situasinya Rasul Paulus dengan wanita tersebut, akhirnya kita pikir, saya temukan jawabannya sekarang. Jawabannya adalah apa? Balik badan dan hardik orang itu. Dalam nama Yesus, diam. Cobalah besok Pastor Vinky lakukan itu pada Cia. Nggak akan diam, yang jadi adalah perang dunia. Kan gitu. Ya, dan kita pikir bahwa kalau saya hardik, dia akan diam. No, percayalah. Ya, kalau saya hardik, yang ada adalah tambah seru ini. Tambah exhausted, tambah distracted dengan kehidupan kita. Tambah annoyed. Tambah annoyed. You know? Dan yang paling seru adalah gini. Coba kita coba ya. Lihat kiri kanan. Coba dihardik orangnya sebenarnya dalam nama Yesus gitu, diam gitu bilang gitu. Gitu dalam nama Yesus diam ya.
Kalau di sini kita masih bisa ketawa, iya ya gitu kan. Walaupun kalau gereja kita, seandainya pun gerejanya itu dilakukan di gereja yang cukup besar, lihat kiri kanan gitu, hadir dalam nama Yesus, orang masih bisa ketawa, pikir bahwa oh ini masih bercanda gitu kan gitu. Tapi kalau dalam kehidupan nyata, itu rasanya namanya gondoknya itu udah sampai sini. Dan percayalah bahwa hadikan seperti itu atau apapun gak pernah bisa mengatasi situasi itu. Hal itu membawa saya pada poin saya yang ketiga. Ternyata ketika kita pikir kita perlu menghardik orang yang mengganggu kita, kita baru sadar bahwa kita bukan Paulus. Dan mungkin kitalah sang wanita yang kerasukan itu. So probably kita adalah orang yang anointed, annoyed, dan annoying at the same time. Kita lah orangnya yang anointed, annoyed karena orang sebelah kiri kita dan orang sebelah kanan kita. Tapi kita juga ada orang yang annoying buat orang sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Sekarang bilang sama kiri kanan sekali lagi, bilang sama dia gitu, yes I am annoying gitu ya, gitu bilang sama dia, akui dosamu gitu, bilang gitu, and yes sometimes I am annoying gitu kan gitu, most of the time gitu kan gitu. Always all the time gitu kan gitu. Itulah serunya adalah kenapa gereja rumah itu menjadi seru. Kenapa? Karena ada pengakuan dosa. Seperti yang Pastor CJ tadi bilang gitu, bahwa kita ngomong tentang sesuatu, tentang masalah pembebasan, tapi gue sendiri gak pengen gitu kan. Gue sendiri gak pengen gitu, gue ngaku dosa. Begitu juga dengan hal ini, I'm sorry I am annoying. Saya minta maaf karena kadang-kadang saya gak mau tahu, pokoknya gue harus menang. Saya gak mau tahu, pokoknya saya harus. Gitu kan? Dan pentingnya di dalam satu komunitas gereja rumah adalah ketika orang bisa mengatakan, yes, I'm sorry, I was wrong, I'm sorry, I will make it, I will try to make it better, gitu kan. Dan untuk gak terganggu sekalipun kita gak suka, kita sukanya hal yang berbeda dengan dia. Ada hal-hal yang dalam kehidupan yang kita sukanya beda gitu kan. I hate that song yang waduh tadi itu gitu kan gitu. Walaupun kita gak suka gitu, tapi kita tetap mengasihi orangnya gitu kan. Lebih daripada hal itu. Walaupun kamu gak ngerti apa yang Ko Felix omongin, kita tetap mengasihi Ko Felix kan gitu kan gitu. Come on man gitu kan gitu. I mean that it's okay gitu ya. Karena apa? Kasih surpassing all those things gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita gak bisa menang di dalam sini, kita gak bisa menang di luar sana. Ya kan? Kenapa? Kalau kita gak bisa menang di sini, kita akan ketemu dengan bos kita yang lebih gila. And trust me, I do know about that, kan gitu. And then again, mungkin bukan hanya kita yang anointed dan annoyed, tapi kita juga annoying at the same time. Itu adalah bagian dari kehidupan kita loh. Walaupun Alkitab gak mengatakan bahwa Paulus itu adalah seorang yang sangat annoying, gak gitu kan. Tapi bagi Paulus, toh ternyata Petrus itu annoying. Ketika ketika Petrus lagi kumpul sama yang orang Ibrani, dia baik sama bukan ya? Yang datang dia orang-orang Yunani dulu, orang-orang gak bersunat dulu kan? Dia baik gitu kan, ketika ada orang-orang bersunat datang, lalu Petrus seolah-olah gak kenal sama yang ini, dia datang lagi ke situ dan Paulus menegur. Paulus menegur Kefas atas hal-hal seperti itu. Kalau 12 rasul aja itu bisa saling annoyed dan annoying satu sama lain, apalagi saudara dan saya. Jadi kita perlu lebih membuka the whiteness of God's mercy dalam kehidupan kita bergereja. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu membuka the whiteness of God's mercy dalam kehidupan kita. Pada suami, sekalipun suamimu sakit di hari ulang tahunmu, bukan salah dia gitu ya. Bukan salah dia gitu kan gitu. The whiteness of God's mercy itulah yang membuat kita bisa belajar untuk menerima satu sama lain. Untuk melihat bahwa hidup ini bukan tentang kita. Begitu juga dengan kubur itu. Kubur yang membuat semuanya terhenti. Saya bilang sama my mom, yang perlu kita pahami adalah it's not a good Friday actually. It's a brutal Friday.
satu hari Jumat yang brutal. Kenapa? Karena orang-orang yang menyaksikan pada waktu itu nggak tahu bahwa Yesus itu akan bangkit di hari yang ketiga. Kita tahu kenapa? Karena kita udah dengar kisahnya. Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika kita tahu kisahnya, kita tahu endingnya, seringkali kita tidak menghargai prosesnya. Seringkali ketika kita tahu ujungnya, kita tidak menghargai rasanya, kehilangannya. Seringkali ketika kita tahu, besok juga Tuhan Yesus akan bangkit kok. Kita nggak merasakan yang namanya Sabtu sunyinya itu. Padahal di Sabtu sunyi itu yang kita miliki hanyalah harapan akan apa yang terjadi besok. Dan karena situasi pada waktu itu belum secanggih sekarang, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok, nggak ada live IG, nggak ada Facebook. Tentunya ketika Yesus Kristus sudah bangkit pun nggak banyak yang tahu. Butuh waktu bagi Yudas untuk menyadari bahwa Kristus sudah bangkit. Bagi Kleopas, ini sudah selesai. Orang dia udah pulang ke Emmaus. Dan Kristus menjumpainya di tengah jalan. So, broken saints semuanya. Next, remember, the tomb was a distraction. But the resurrection was the revelation. Dalam hidup kita, kita perlu untuk tidak membiarkan hidup kita melihat kepada distraction, pada exhaustion, tetapi melihat kepada what God revealed. Bagaimana Tuhan mereveal Himself to us. Sehingga ini menjadi satu panggilan bagi kita. Panggilan untuk membuka lebih besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Undangan untuk bergandengan tangan bersama-sama yang kuat menanggung yang lemah di dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Kristen. Untuk melatih diri, untuk berusaha untuk melakukan sinkronisasi antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Karena seringkali yang terjadi pertentangan batin adalah ketika kita tidak bisa melakukan apa yang kita ucapkan. And that is always the problem with ourselves. Berdamai dengan diri sendiri, melihat kepada gambaran Tuhan yang menciptakan kita. Melihat kepada bahwa kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Lebih daripada hanya sekedar menyesal, menangisi dosa-dosa, lebih daripada hanya sekedar bersuka cita karena Kristus Yesus sudah bangkit 2000 tahun yang lalu hari ini. Tetapi untuk memandang ke depan sekalipun dengan ketakutan-ketakutan kecil. Apa yang akan terjadi besok? Sekalipun dengan ketakutan-ketakutan kecil untuk melihat bahwa apa yang akan terjadi ya tahun depan ya. Apa yang akan terjadi dalam hidupku 5 tahun lagi ya. Apa yang akan terjadi dengan anakku nantinya. Bagaimana dengan kehidupan pribadiku. Bagaimana dengan karirku. Ketika kita memandang terlalu jauh ke depan. Maka yang kita temukan hanyalah ketakutan demi ketakutan. Broken saints, mari kita bertobat. Next. Why? Because repentance brings joy. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12 saya pilih dari versinya New American Standard. Restore to me the joy of your salvation and sustain me with a willing spirit. Perbarulah rohmu di dalamku. Restore to me the joy of your salvation, sustain me with a willing spirit. Kenapa? Karena if you are not willing to change your life, if you are not willing to go with the grace of God, maka kita akan selalu berada di tempat di mana kita berada. Adalah hal yang paling gila untuk terus melakukan hal yang berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang berbeda. You need to change. Jika saudara tidak suka di mana saudara berada hari ini, move. If you don't like your situation, move. Kenapa? Karena dengan demikian ada pertobatan. Dengan demikian ada hasil yang bisa dilakukan. Dengan demikian kita melatih diri kita
untuk kehidupan yang lebih baik. Sehingga apa yang kita khotbahkan bisa menjadi satu kesaksian hidup. Dan saya menyukai apa yang Rasul Paulus katakan, bahwa kita adalah surat yang terbuka, yang dibaca oleh semua orang. And di dalam kehidupan kita, ketika kita melangkah maju, ketika kita membuka seluas-luasnya anugerah Allah dalam kehidupan, kita bergerak bersama dengan Allah, kita menyadari bahwa ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan, kita melihat bahwa ada hal-hal yang harus kita terima dalam kehidupan, kita tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. So repentance brings joy, and your joy is your job. Jangan pernah menggantungkan tugas kebahagiaan saudara pada orang lain. Karena kebahagiaan saudara itu ditentukan tentang bagaimana you choose to be happy today. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur pada Tuhan yang memberikan kami kesempatan. Tidak hanya untuk memandang ke belakang, tetapi untuk memandang ke depan. Untuk melihat bahwa Paskah adalah satu lompatan iman. Terutama bagi mereka yang tidak bisa melihat peristiwanya 2000 tahun yang lalu di pagi hari itu. Kami hanya mendengar apa yang disampaikan oleh Alkitab dan kami menggenggamnya di tangan kami bahwa Yesus Kristus mati dan bangkit untuk kami. Tuhan, Juru Selamat yang bangkit, yang mampu untuk memberikan kami hidup yang lebih baik. Kami tahu bahwa hidup kami tentang untuk menjadi lebih baik. Kami tidak mungkin untuk tetap stuck di tengah dunia yang bergerak. Karena itu kami perlu untuk bergerak. Mengikuti langkah kaki Tuhan. Mengikuti pertandingan yang diwajibkan buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu kemenangan dari Tuhan itu pasti. Keselamatan dari Tuhan itu adalah jaminan bagi semua orang percaya. Ajar kami untuk gak distracted. Ajar kami untuk gak exhausted. Ajar kami untuk hidup di dalam the whiteness of God's mercy. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kesempatan pada siang hari ini. Ampuni setiap dosa dan kesalahan. Tuntun kami, perbaharui roh-Mu di dalam kami. Berikan kami roh yang rela mengikuti langkah kaki-Mu, memberitakan Injil-Mu. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa, mengucap syukur. Dan semua yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Lihat kiri kanan sekali lagi. Lihat kiri kanan, senyumin sama dia gitu ya. Senyumin, bilang gitu, and you are good. Bilang gitu sama dia, and you're good with this. Oke. Haleluya. Oke, dan saya ingin langsung aja biar kita nggak terlalu lama. Abis ini kita bisa ini. Saya boleh minta itunya ya. Nah, dan waktu itu saya bilang bahwa ini adalah LLC Award. Kasih tepuk tangan dong, wah gitu. Yuk. Ini kayak Oscar. Ini saya udah di ini loh, udah di laser print di sini. Gitu ya. Ada kategorinya di sini gitu. Dan saya nggak ada best dress gitu kan, nggak ada best dress waktu itu kan juga gitu. Dan dari beberapa hal ini, award ini kita sudah melihat bahwa ini award bisa menjadi satu Ini bisa menjadi satu afirmasi again gitu. Tetapi kehidupan saudara tidak ditentukan dari award ini. Yang setuju katakan amin. Ya dong, gitu kan? Ini bisa menjadi afirmasi, yes, gitu. Tetapi ini hidup saudara tidak ditentukan dari award ini loh, gitu. Tetapi it's good every now and then untuk dapat accolade, it's good, right? Gitu kan? Gitu. Every now and then it's good to have an accolade. Tetapi, gitu, hidup kita kan nggak ditentukan dengan ini. Gitu. It's good untuk melihat your name hanging on the wall, right? You know, benar kan gitu kan? It's good to about who's who and so gitu kan gitu. That used to be the best gitu kan. From such as such gitu kan. Karyawan terbaik, bos terbaik, apalagi? Siapa lagi yang pernah dapat award seperti itu? Best dress. Hah?
pelayan terbaik, pelanggan terbaik, atau apapun lah, gitu kan, gitu. Tetapi hidup kita tidak ditentukan oleh ini. Ini bisa menjadi afirmasi, sekaligus bisa menjadi kritikan buat kita. Bahwa ternyata, oh ya, ternyata itulah tentang bagaimana teman-teman memandangku. Aku harus lebih lagi. Agar tahun depan, aku bisa mendapatkan award yang lebih lagi, ataupun ada kategori award lainnya, gitu kan ya. Oke, yang pertama. Jeng, 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 jeng. Kasih musik dong. Yang pertama adalah the Always Ready, the Martha Award. Jeng, 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 jeng. Katanya gini, bahwa ini adalah tombol yes di dalam hidupnya, nggak ada off-nya, diminta tolong langsung gas, belum diminta udah jalan duluan. Seandainya pelayanan butuh maskot, jelas dia yang dipilih. Dan kira-kira siapa yang akan mendapatkan Martha Award ini, gitu kan, gitu. Jeng, kasih beat dong. Dan pemenangnya adalah Freddy Sulaiman. Freddy the Ready ya, Freddy the Ready ya. Sini, 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 sini. Oh iya. Foto dong. Selamat. Yang kedua adalah The Silent Hero. Mana ya The Silent Hero ya? Nah ini dia. The Silent Hero yang katanya suka diam-diam ngilang. Bukan kabur tapi lagi nolongin orang. Kalau kebaikan punya nama samaran pasti pakai nama dia. Selalu gercep. Nggak butuh tepuk tangan, tiba-tiba semua urusan beres. Ninja pelayanan yang kerja dalam sunyi. Jeng 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 jeng. Siapa kira-kira? 1, 2, 3. Marcel. Karena dia benar-benar ninja, dia nggak datang bahkan hari ini. Karena dia ninja, dia nggak datang hari ini. Nggak datang aja. Online ini dia. Atas nama ini saya terimakan. Terima kasih, God bless, nanti kita kasih. Yes, yang ketiga. The Cheerleader, Jonathan Award, Best Friend. Ingat ya? Katanya gitu. Dukungan tanpa syarat, semangat tanpa expired date, waktu semua sudah mulai lelah, dia masih sorak-sorai. Nggak cuma jadi teman, motivator pribadi, selalu siap kasih dorongan mental dan pom-pom rohani. Siapa yang akan menang The Cheerleader, Jonathan Award? Ternyata ini adalah yang paling banyak dipilih. Next, klik. Selamat. Next. The Extra Mile, Ruth Award. Sastra mitos. Bukan. Apa? Novela hikmat. Diminta A, kasih A, C sampai Z. Pelayanan versi all included, nggak setengah-setengah. Selalu kasih lebih dari yang diharapkan. Kalau standar cukup 100%, tambah bonus 200%. Excellence adalah gaya hidup. Ternyata jawabannya adalah next, klik. Abraham sama Gaby, sini dua-duanya. Kan pusing ya, ada yang jawab Abraham, ada yang jawab Gaby, ada yang jawab Abraham. Adalah Good Vibes Barnabas Award, ya kan? Mood booster gereja, penyebar gosip halal, atau tukang bikin suasana ramai. Kalau ada yang sedih dia yang bikin tawa, yang putus asa kasih harapan nggak lengkap tanpa vibe-nya. Siapa? Ini jawabannya udah pasti. Next. Ayo,
Congratulations. Udah cuma 5 awardnya. Kalau enggak, ntar menang semua kan gitu. Oke, kita saksikan dulu pengumuman ya. Kita saksikan pengumuman. Oh, persembahan dulu. Oke, saya berikan kesempatan bagi yang persembahan. Siapa yang persembahan? Oke. Tes. Oke. Aduh, ini timingnya nggak pas banget ya. Udah lagi celebration terus ini datang ke persembahan yang sebenarnya saya kesaksiannya memang lebih melo gitu ya. Oke, anyway, persembahan hari ini izinkan saya untuk ngajak teman-teman semua memaknai memberi dalam kehilangan. Ya. Karena kehilangan tuh pasti aspek yang penting yang nggak ada ya gitu ketika kita memberi gitu ya. Apa sih maksudnya? Jadi saya mau kasih kesaksian, mungkin pada udah tahu gitu ya. Intinya lebih ke hari terakhir kita Kyongki Chinese New Year. Tanggal 29 gitu itu terakhir kita udah Chinese New Year, keluarga besar almarhum papa juga datang ke rumah gitu ya. Udah bagi-bagi yang udah hitung-hitung, aduh balik modal atau enggak gitu-gitunya ya biasa lah ya. Tanggal 30 kita mulai kerja dan disitulah kejadian something happen dalam kerja, ada yang menelepon. Beberapa hari sudah kayaknya udah memang aiming ke saya gitu. Jadi atas nama pajak mengatakan bahwa ini perlu pengkinian data pajak badan atas nama saya, data saya yang kena, dan disitulah yang dia bilang ini kita harus pengkinian data segera dibutuhkan. Dan dari situ ceritanya story shortnya saya WA call, video call, dan di situ dia hijack my phone. Dalam sekejap berapa menit aja langsung harta kami gitu yang sekitar 750 juta gitu kan rupiah habis gitu. Momen sangat gelap pastinya, masih belum internalisasi enough, terus udah harus langsung lapor polisi dan segala macam gitu. It's definitely not easy. Kalau respon manusia marah, nyesel, pengen teriak, nangis, udah nggak tahu berapa embernya ya, semua berkecamuk gitu kan. Apalagi ketemu saya yang dark side saya itu selalu tuh self blamingnya tinggi. Terus bisa saja suami saya menyalahkan saya, Cia kenapa sih lu ceroboh? Justru kebanyakan disimpan di saya kan, pikirnya saya yang lebih hati-hati gitu ya. Tapi ternyata kejadian di saya. Tapi saya bersyukur punya suami yang sangat suportif, beneran sangat trying enggak untuk labeling gitu ya. Dan ya benar. Itu respons manusia gitu. Tapi justru respons dalam anugerah itulah yang saya coba pikirkan kembali, renungkan kembali, dan ternyata memang Tuhan tuh masih baik sekali di saat-saat momen gelap itu. Salah satunya adalah anak saya yang pertama, Harmony. Jadi itu pas lagi kejadian saya udah bener-bener belum bisa nangis ya, masih internalisasi gitu ya. Terus saya cuma bisa peluk mereka. Terus tiba-tiba Harmony itu bilang, "It's okay, Mami. It's okay," gitu. Terus mungkin kayak frase ini kayak, aduh lu anak kecil lu tahu apa sih gitu ya. Lu tahu gak sih ini tuh duit tuh udah dari Mami Daddy tuh pas lagi pacaran kita udah ngumpulin untuk kalian sekolah. Untuk kalau untuk Pinky kalau bisa sekolah lagi gitu. Banyak banget udah siapin. Banyak banget udah disiapin, direncanakan melalui saving ini gitu. Tapi disitulah dengan ketika Harmony bilang it's okay Mami, saya mau melihat bahwa oke, di situ Tuhan pakai anak saya yang umur 3 tahun belum ngerti apa-apa, tapi disitulah dia menegur saya gitu. Dan ada lagi lah pengharapan demi pengharapan yang diberikan dari guru Harmony sendiri juga. WA saya bilang memberikan renungan singkat tentang
peace yang passes all understanding itu apa gitu. Dan itulah saya merasa terima kasih Tuhan udah ada ingatan, maksudnya reminder again and again. Dan saya yakin sekali dengan RLC ini, dengan gembala kita yang menaruh tema faith forward itu awal. Dan ternyata ini kejadian, dan ini saya ngerasa mau mengajarkan saya banget. Ini namanya sin of certainty yang suami saya sendiri angkat. Yang dimana si Dila pun juga pernah di dalam khotbahnya terakhir dalam doanya bilang, kalau sampai ini harus terjadi, harus saya kehilangan supaya saya bisa mendapatkan Tuhan fotonya, just be it gitu. Saya ingat banget Cidila ngomong itu, dan ini semua mengingatkan saya kembali, oke, cukupkah kita di dalam Allah? Ada lagi kah perlu yang lu perlu kumpulin supaya lu lebih ngerasa certain gitu kan? Jadi akhirnya saya memahami bahwa memberi hati, memberi telinga, memberi bahkan tuh uang pada Tuhan dan sesama itu justru bermakna di dalam kehilangan. Dalam kehilangan itulah justru kelimpahan memberi itu lebih terasa gitu guys. Beneran, saya nggak akan sebut amount-nya, tapi itu justru ketika bahas sama Winky ini kita RLC mau kasih berapa lagi ya. Lebih merasa kayak kita berlimpah men ternyata gitu. Walaupun Tuhan sudah mengizinkan berapa banyak itu, persennya besar sekali untuk keluarga kami sudah kami rasakan. Jadi saya ingat dengan pas hari ini, mungkin teman-teman udah tahu lagu yang Oh How He Loves You and Me gitu ya. Oh how He loves you and me gitu. He gave His life, what more could He give? Ya sih, Tuhan udah kasih segalanya gitu. Apalagi sih yang Tuhan gak kasih. So what He has given is definitely more than what we can lose. Jadi disitulah saya diberikan kekuatan lagi, dan dengan losing disinilah kami lebih sadar God really sustains us. Jadi izinkan saya, maaf kalau mewek gitu ya, izinkan saya sekali lagi datang mengajak teman-teman semua, yuk kita beri bukan dari apa yang kita punya banyak, tapi justru meski kita kehilangan, kita selalu berkelimpahan kok di dalam Tuhan. Seperti yang Kotim pernah sampaikan di persembahan yang sebelumnya, when you think it's a lost, it's never a lost, selalu berlimpah di dalam Dia. So ya, nomor rekeningnya sudah nggak ada ya di layar ya. Ya oke, ada. Semangat memberi. Tuhan memberkati.
Perjumpaan kita hari ini, kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Angkatlah hatimu, angkatlah hidupmu, persembahkan hidupmu di dalam tangannya. Karena apa yang kita miliki, yang masih kita miliki hari ini adalah apa yang kita berikan kepada Tuhan. Dan ketika hidup kita ditaruh di dalam tangannya, maka dia akan mengerjakan sesuai dengan kasih dan karunia-Nya. Terimalah berkat Allah yang mengalir keluar dari tahtanya yang berlimpah dalam hidupmu, dimampukan engkau untuk hidup sesuai dengan panggilanmu, sehingga apa yang engkau kerjakan boleh berhasil ketika engkau merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dan kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit 2000 tahun yang lalu memberikan kekuatan untuk hidup sesuai dengan apa yang Ia inginkan dalam hidupmu. Dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus dan gerejanya yang membuat kita memberikan keluasaan di dalam anugerah Tuhan yang berlimpah satu sama lain. Pulanglah, jadilah berkat ke ujung-ujung dunia. Jadilah berkat, bawalah sinarmu kepada dunia yang gelap ini. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa, mengucap syukur, menerima berkat Tuhan. Haleluya, dan semua yang sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Paskah. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.